Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan anak perempuan yang membunuh ayah kandungnya sebagai tersangka. Tersangka tega menghabisi nyawa ayahnya karena sakit hati, sering dimarahi, bahkan dituduh mencuri. KS yang merupakan anak kandung korban ini ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap ayahnya di Pasar Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Tersangka kini masih dalam pemeriksaan polisi. Polisi menyebut tersangka yang masih berusia 17 tahun ini tega membunuh ayah kandungnya karena sakit hati lantaran sering dimarahi dan juga mendapatkan kata-kata kasar, bahkan dituduh mencuri oleh korban. Penyidik masih terus melakukan pendalaman tentunya. Alasan tersangka KS melakukan penusukan dan pembunuhan terhadap ayah kandung atau bapak kandungnya ini adalah sementara ditemukan fakta oleh penyidik karena sakit hati. Ya, karena sering dimarahin, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Pagi ini kita langsung pantau bagaimana perkembangan kasus dari anak yang membunuh ayahnya di Durensawit, Jakarta Timur. Sudah bersama kami, jurnalis Kompas TV, Kika Madona dari Polda Metro Jaya. Kika, selamat pagi. Apakah polisi sudah melakukan olah TKP dan apakah berkas sudah P21 dan siap untuk disidangkan? Kika. Ya, Ian dan juga saudara, untuk olah TKP sendiri sudah berlangsung pada hari Sabtu lalu, di mana dari olah TKP ini ditemukan sejumlah fakta baru, diantaranya mengenai apa yang menjadi modus dari pelaku untuk kemudian menghabisi nyawa dari korban. Pelaku ini adalah anak kandung dari korban. Sementara itu saudara, untuk modus yang dilakukan oleh pelaku setelah ia menghabisi nyawa korban pada hari Rabu pekan lalu, pelaku kemudian menyampaikan kepada temannya bahwa ia tidak mengetahui sama sekali bahwa ayah kandungnya meninggal dunia pada hari Rabu lalu. Jadi ia berpura-pura tidak tahu bahwa ayah kandungnya meninggal dunia dan baru ditemukan pada hari Jumat dini hari. Sementara itu saudara, ada sejumlah barang bukti lain yang juga kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah pisau, handphone milik pelaku, lalu juga sepeda motor milik pelaku yang kemudian diamankan dan juga kemudian hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian terkait dengan adanya kasus ini. Sementara itu saudara, untuk olah TKP sendiri dilakukan di tempat kejadian perkara, yaitu di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Olah TKP sudah berlangsung pada hari Sabtu lalu dan saat ini berkas masih dikumpulkan dan juga masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Kami masih akan mencari tahu kapan rencananya berkas tersebut akan diserahkan kepada pengadilan atau berkas tersebut bisa dinyatakan lengkap sehingga bisa langsung untuk kemudian proses selanjutnya, yaitu proses persidangan. Demikian, Yan. Masih menunggu untuk P21, sementara olah TKP telah dilakukan. Kika, ini mengingat pelaku masih di bawah umur, ini usianya masih 17 tahun. Lalu bagaimana nantinya proses hukum ini akan berlanjut? Ya, salah satu yang juga kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian ini adalah bahwa pelaku masih berusia di bawah 17 tahun. Artinya pada bulan Oktober mendatang baru pelaku resmi 17 tahun. Sehingga saat ini status hukum dari pelaku yaitu anak berhadapan dengan hukum. Akan tetapi untuk jeratan hukum terhadap pelaku juga masih terus berjalan. Di antaranya adalah pelaku terjerat pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelaku yang juga merupakan anak kandung dari korban masih berusia di bawah 17 tahun dan pada saat itu pelaku kemudian melakukan tindakan kejinya dengan menghabisi nyawa korban yang merupakan ayah kandungnya dikarenakan sejumlah motif, diantaranya adalah pelaku sakit hati karena korban kerap memperlakukan pelaku dengan kasar, seperti misalnya memberikan kata-kata kasar, memarahi pelaku, lalu juga bahkan melakukan pemukulan, sehingga hal tersebut yang kemudian memantik emosi dari pelaku untuk kemudian menghabisi nyawa korban. Salah satu hal lain yang juga kemudian memicu kemarahan dari pelaku yang juga kemudian menjadi salah satu penyebab ia menghabisi nyawa korban adalah karena pelaku sakit hati. Ia dituduh mencuri barang pribadi milik korban. Hal ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Kami masih menanti bagaimana kelanjutan dari proses hukum dari kasus ini. Demikian, Yan. Ketika biasanya bagi pelaku maupun korban begitu yang masih anak-anak ada pendampingan psikologis
Apakah ini juga dilakukan terhadap pelaku dalam kasus ini? Karena mengingat jarang sekali terjadi kasus anak perempuan membunuh ayahnya. Apakah ada indikasi dari hasil pemeriksaan psikologis dari pelaku? Pemeriksaan psikologis juga masih terus dilakukan terhadap pelaku hingga saat ini. Dan kami juga mengutip dari Harian Kompas yang menyatakan bahwa untuk gangguan psikologis terhadap para pelaku kekerasan yang juga kemudian melakukan pembunuhan terutama untuk anak di bawah umur, dan kasus ini juga cukup menyita perhatian karena pelaku merupakan anak perempuan yang akan menjelang usia 17 tahun, di mana pelaku kemudian menghabisi nyawa korban yang merupakan ayah kandungnya sendiri dikarenakan motif sakit hati. Kalau menurut pernyataan dari psikolog forensik, ada dua hal yang juga kemudian menjadi pemicu atau kemudian menjadi trigger hingga akhirnya pelaku kemudian menghabisi nyawa korban. Di antaranya adalah gelombang emosi yang tidak terselesaikan dengan baik, lalu juga kemudian adanya tindakan ekstrim yang juga kemudian dilakukan karena nekat, karena adanya gangguan impulsif. Dua hal ini yang saat ini juga masih terus didalami mengenai apakah ada kecenderungan dari kedua hal tersebut terhadap pelaku sehingga akhirnya ia nekat kemudian menghabisi nyawa korban. Sebelumnya saudara, pada pekan lalu di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, warga setempat dihebohkan dengan penemuan jenazah di kawasan atau di toko perabotan rumah tangga. Dan pada saat itu diketahui bahwa korban merupakan laki-laki berusia 55 tahun. Beberapa hari setelahnya baru kemudian diketahui bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut adalah anak kandung korban yang merupakan anak perempuan dengan usia menjelang 17 tahun. Dari kasus ini saat ini polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait dengan beberapa hal, terutama juga terkait dengan adanya gangguan psikologis yang juga kemudian menjadi salah satu pemicu hingga akhirnya pelaku tega melakukan atau menghabisi nyawa korban yang merupakan ayah kandung dari korban sendiri. Kami juga masih akan menantikan proses hukumnya. Demikian, Yan. Ya, pemeriksaan psikologis dilakukan oleh pihak polisian kepada pelaku untuk mengetahui motif di balik pembunuhan dalam kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.